Beliau dulu sakit di bagian perutnya yang menurut dokter dibawa ke beberapa rumah sakit itu tidak ada penyakitnya. Sudah hampir dibawa ke berbagai macam rumah sakit. Dan ketika saya sampai di sana, beliau memang dalam keadaan yang sangat lemah sekali, sudah sangat pucat, tidak makan apa-apa sampai berhari-hari, dan melihat pun sudah buram, sudah tidak mengenali saudaranya, tidak mengenali anaknya, dan sudah tidak mengenali suaminya. Akhirnya itu dulu ya, itu perutnya itu ada benjolan, tapi sekarang sudah pecah. Dulu ada benjolan. Nah, sudah pecah, tapi kok badannya itu kan terus tidak enak. Kalau menurut dari pemeriksaan dokter itu sakit apa? Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya sudah rongsen, OCG, scan, itu tidak ada. Tidak ada semuanya itu. Tidak ada semuanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, atas kemurahan Allah, atas doa dari saudara-saudaraku semuanya, ketika kita di sana belum sampai kita pulang, kita masih di sana itu, beliau langsung bisa melihat istri, melihat suaminya, melihat anaknya, dan melihat saudara-saudaranya, langsung bisa melihat. Dibuka kasurnya, dibuka. Ini Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nanti pegang dengan udah. Astagfirullahaladzim. Di sana itu ada gambar pocongan, teman lihat ya di sana. Kelihatan betul Pak. Tuh, kayak pocongan berdiri itu. Tuh goyang-goyang di sana tuh udah mulai bergoyang tuh. Astagfirullah. Ini tali pocong ini kan. Astagfirullahaladzim. Nih. Allahu Akbar, lihat Kang, cium Kang. Ada genderuwo tuh Kang. Lihat tuh. Tuh, bergerak-gerak tuh. Kelihatan kepalanya tuh Kang. Tuh. Itu. Tuh bergerak-gerak tuh. Tuh. Di tengah-tengah tuh loh. Genderuwo tuh loh. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Bardanas baratas bardianas nurul salamanu malaikul jinni wal iswas. Allah Akbar. Allah. Kalau wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepalanya di sini nih Kang. Ini kelihatan tuh. Tuh, lihat tuh kamera. Nah. Kelihatan nah. Ini kan kelihatan coba. Sudah terakhir nih. Mana Kangnya, coba sini. Ini nih Kang. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Ini coba diambil Kang. Diambil Kang. Ini loh. Astagfirullahaladzim. Ini lihat tuh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Panjenengan yang saya pengobatan dari rumah jenengan itu ya, yang beliau ini dulu perutnya itu berlubang ya. Malam ini kita sudah berada di mana ini Pak? Tulungagung. Tulungagung ya. Pucang Laban. Nggih, daleme Bapak sinten nggih? Pak Dugel. Nggih, Pak Dugel. Nggih. Kula badhe tangkret Bapak. Nggih. Niki panjenengan niku mengundang kami ke sini itu
Karena ada apa ini Pak? Saya minta tolong, istri saya sakit, minta tolong supaya sembuh lantaran dari Bapak Ustadz. Dari mana? Dari Rejo Winangun, Kademangan, Blitar. Iya. Beliau ini dulu perutnya berlubang, terus matanya itu blereng. Matanya itu tidak bisa ngelihat. Tidak bisa lihat. Loh, saya datang belum pulang kok. Orang-orang lusun delok. Orang-orang kok iso delok. Tapi memang saya nggih kaget karena saya lihat di perutnya beliau itu ada jin yang tanduknya itu merah. Sebelah saya lihat yang sakit. Masya Allah sampai berlubang gitu ya. Tiga orang yang satu. Masya Allah sampai berlubang begini loh. Tadinya kan bengkak besar gitu. Nah, itu menancap dari pinggang sampai ke perut. Itu saya kan kaget masuk ke kamar itu. Saya kan belum pernah masuk ke kamar beliau. Ketika saya pertama kali masuk, yaitu langsung kaget sampai tongkat saya patah. Karena tongkat saya itu pemberian dari Habib Umar itu. Tongkat itu beliau kasih ke saya dari kayu bidara. Pas saya ke rumah beliau, tongkatnya patah. Akhirnya tongkatnya tak kayak tekoran, tak tinggalnya bisa lah untuk kelis ben gini aja. Nah itu beliau itu kan perutnya berlubang ya Bu ya. Itu dulu udah pulang dari rumah sakit ke? Sudah. Wah, berapa kali dulu ke rumah sakit itu? Anu, Mas. Rumah sakit Kabupaten Tulungagung sudah lengkap. Rongsen, scan, wis semua ada. Sudah di ronsen, sudah di Ya, scan. scan itu 6.200.000. 6.200.000. Iya, katanya lengkap. Tapi bukti nyata Tidak ada penyakit. sampai 3 kali katanya dikasih tahu. Terakhir Tidak ada tahu. diposisikan corona. Sama kakak pulang. Oh, kata rumah sakitnya itu nggak ada penyakitnya. Tidak ada penyakit. Padahal di ronsen lengkap ya. 6 juta itu ya. 200. Sampai semua rumah sakit itu harus didatangi ya. Sampai judulnya Ujang. Pokoknya wabahan. Semua rumah sakit. Ini sudah. Jadi itu sampai rumah sakit mana saja sudah Sudah. ikut ya. Dulu berapa lama sakitnya itu Pak? Saya kira ada 2 bulan. 2 bulan. Dan ruame di rumah jenengan itu. Seperti orang yasinan, 2 bulan itu kan orang banyak. Ya sebenarnya sembuhnya itu ya sebabnya banyaknya Semua doa kawan-kawan itu. itu yang mencarikan orang tua. Sekitar Pak Kiai dukun 100 lebih. Dukun 100 lebih. Pak berobat ke Nah, kiai kalau saya- dukun hampir 100. Kalau saya mencari kawan saya namanya Pak Panidi orang satu, tapi kawan semua mencarikan orang tua sendiri-sendiri. Karena begini anu Bu, saya ini orang tidak punya, kasihan lihat saya ini sudah Iya. sama kasihan. Iya. Karena ya panjenengan insya Allah orang baik lah. Jadi orang baik itu ya ditemuin sama orang yang Iya. baik-baik. Gitu aja. Ini saya sukanya sama orang kampung itu saya sukanya. Buyup rukunya itu loh, ada tetangganya sakit, bawain makanan, Kan demo, doain itu saya senang. Orang kampung kayak gitu loh. Makanya saya senang hidup di kampung. Dan saya ngomong sama beliau ini kayak nggak nyambung, bingung. Terus sampai tak tanyain ini ibu ini sakitnya piye wis bingung. Pokoknya bolong, tak tekoni bolongnya nyapa, bolong.
Alah. Jadi perutnya itu pecah Pak ya? Anu itu ada bolongan sepertinya udun. Nah, sepertinya udun. Jadi bolong ini itu ada darahnya. Tadi sekarang sudah. Itu santri saya sampai ada yang jatuh ke jurang. Ya, lorong materi. Sampai jatuh ke jurang. Jadi pas sebenarnya sih bukan kesurupan nggih, sebenarnya bukan. Jadi menyelaraskan energinya gitu loh. Dengan yang sakit gitu. Jadi memasukkan kesadaran iya dohiriyah ke dalam batinnya. Contoh nggih, ketika panjenengan sakit, terus saya baca sholawat, tiba-tiba saya pengen nuangis terus ingat orang tua saya. Nah, berarti sampai itu dosanya, sakitnya itu karena kedosan sama orang tuanya, bukan kesurupan, bukan nggih. Nah, ini terkadang orang yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti kadang-kadang seperti itu dikira kesurupan. Padahal itu memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam batinnya. Jadi yang menuntun itu batinnya. Contoh ketika saya ngobati panjenengan, terus tiba-tiba dada saya itu suwesek, pengen marah kayak gitu. Terus marahnya itu ingat sama istrinya. Oh, berarti kedosan sama istrinya sehingga sakitnya luar biasa. Mungkin jengkel terus sama istrinya sehingga apa? Sehingga badannya sakit kayak gitu. Nah, yang seperti itu kadang orang nggak ngerti loh, itu pengobatan kok menggunakan jin. Padahal bukan seperti itu. Contoh ketika saya ngobatin orang di daerah Tulungagung, itu ketika baca sholawat tiba-tiba pengen jalan ke belakang gitu, jalan terus pengen metik daun alpukat. Orang itu sakit pinggangnya, salah kejepit, nggak bisa jalan. Terus pohon itu tiba-tiba saya petik daunnya, terus saya suruh rebus. Oh, berarti obatnya ya daun alpukat ini gitu. Nah, seperti itu kadang-kadang orang yang nggak ngerti dikira itu kesurupan, padahal bukan, tidak sama. Nah, seperti itu kadang-kadang orang yang ngerti dikira itu bermain jin gitu. Itu yang nggak ngerti gitu. Nah, pas ke rumah ibu itu ya seperti itu. Pas ke rumah beliau ini tiba-tiba santri saya itu ada yang marah-marah, tuh ada yang sampai loncat. Rumahnya jurang-jurang. Loncat jatuh ke jurang. Santri saya ada sampai jatuh ke jurang. Tapi alhamdulillah selamat. Ya, ini beliau dulu sampai di sana ya tetangga ya wah ini wis ngeri Gus kayak gitu. Cara anune wis harapannya wis cilik kayak gitu. Karena ya sudah perutnya sudah bolong, terus sudah nggak bisa apa-apa kan gitu, tiduran aja gitu. Tapi pinggangnya itu ya sampai bolong, pinggang ini. Iya. Dikatakan lama. Sampai pinggangnya itu bolong, dan asli bolong Pak. Bolongnya itu dan sampai dalam banget tuh. Jadi perutnya dalam itu sampai kelihatan. Tapi kalau buat saya ya nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah gitu loh. Memang kita penuh dengan keterbatasan, tapi dengan doa nggak ada yang terbatas. Dan kekuatan yang terbesar itu kita itu ya doa itu, sabar dan doa, sholat dan sabar, doa itu senjata yang paling kuat gitu loh, senjata itu. Dan waktu saya ke sana ini beliau ini matanya belereng gitu loh. Belum lihat ini itu nggak tahu ya Bu ya. Nggak tahu. Nah, badannya nggak kayak gini loh, kecil gitu. Badannya itu kecil gitu. Kayak kata jenengan kata cili namanya. Kalau dihitung sekarang sudah sampai berapa bulan ya Bu? Ya, sekitar 3 bulan. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun ya? Videonya udah lama itu kok ya? Udah lama. Hah? Ya sebenarnya yang jelas beliau sakitnya karena ketempelan gitu aja. Ketempelan itu bisa kena sihir, bisa karena tempat nasab maupun itu. Nah, tapi kita kalau pengobatan itu jarang menyampaikan ini karena santet itu jarang. Kenapa? Karena nanti jadi beban pikiran untuk yang sakit gitu. Intinya ya kita obati gitu aja. Karena tidak semua yang kita tahu itu kita beritahukan. Pokoknya sampean yang penting pasrah sama Allah, sabar, jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was, insya Allah sembuh gitu aja. Ya seperti itu. Dan waktu di tempat beliau ini, masya Allah, perutnya itu sudah berlubang. Jadi saya baru datang masih tanya, santri saya sudah geblak. Santri saya sudah geblak. Santri saya dua-duanya itu langsung geblak. Sampai mau ngerusak
kendaraan orang juga apa saat itu. Pakai kayu. Lah seperti inilah terkadang yang orang itu tidak tahu terus akhirnya menyimpulkan hal-hal yang lain, menyampaikan kalau itu trik gitu, itu apa namanya menggunakan trik dan sebagainya gitu. Ya di saat orang lain berbicara seperti itu ya tidak apa-apa ya, karena mereka tidak tahu ya sudah kita maafkan, itu aja. Padahal sihir sendiri ada beberapa macam, ada banyak jenisnya. Bahkan baginda Rasulullah sendiri juga pernah terkena sihir gitu. Sesuatu hal yang gaib itu ada, tapi bukan untuk coba buktikan. Ya, kalau semuanya kamu percaya sama Allah, coba buktikan Allah itu seperti apa. Itu nggak boleh seperti itu. Malah kamu percaya malaikat kayak apa gitu. Coba tunjukkan. Coba kalau kamu benar-benar pernah melihat jin atau kamu tahu jin, coba tunjukkan jin. Mana mungkin seperti itu. Karena sesuatu hal yang gaib itu untuk dipercaya, bukan untuk dibuktikan. Itu sebuah kepercayaan. Contoh ketika saya pengobatan di Panjenengan, tiba-tiba di sana itu saya menemukan buhul, ya kan, ada di dalam kamar. Padahal saya belum pernah masuk kan ke kamar jenengan. Iya, nggih. Terus nanti ketika di tempat yang lain disuruh membuktikan. Itu coba kalau kamu pengobatan di sana ada buhul, di sini coba tunjukkan buhulnya. Loh, penyakitnya apa sama? Gangguannya apa sama? Apa sama yang terjadi di sini sama di sana? Terus di sana itu beliau kan tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, waktu itu nggak bisa melihat ya. Terus tiba-tiba bisa melihat. Terus ketika ada orang yang tidak bisa melihat, terus langsung bisa suruh melihat, kan tidak sama. Penyebabnya tidak sama, penyakitnya tidak sama. Mana mungkin bisa disamakan gitu loh. Atau ketika di rumah beliau ada bola api yang jatuh merah, tek. Di situ gangguannya berarti dari anasirnya angin, sehingga ketika kita mendohirkan itu nanti bisa langsung dimusnahkan, dibakar kan waktu itu. Nah itu gangguannya dari Banaspati, gangguannya dari jin ampar waktu itu. Nah kalau semuanya di tempat lain suruh membuat seperti itu ya mana bisa, kan tidak dibuat-buat, jadi mana mungkin bisa gitu loh. Jadi aneh terkadang itu, ya kan? Ya satu penyakit yang berbeda ya nggak mungkin dilakukan dengan hal yang sama gitu. Tapi ya yang jelas kita yang tahu, kita yang merasakan ya cukup kita saja yang mengetahui gitu. Kalau mereka mengatakan ini dan itu ya terserah kamu gitu loh. Ya terserah kamu, mereka tidak tahu ya sudah dimaafkan, itu aja, tidak usah repot. Gitu aja. Jadi kita hidup ini yang terpenting tidak usah terpengaruh atau repot ngurusin omongan orang gitu. Jadi yang penting kan jujur. Nah itu. Yang penting jujur. Apapun saja bukti kan jujur. Yang penting bisa sembuh. Iya, bukti nyatanya itu aja. Itu aja. Karena intinya sesuatu hal yang baik pasti keluarnya baik-baik. Kalau sesuatu hal yang buruk pasti keluarnya buruk-buruk. Kalau memang orang itu baik, pasti keluarnya perkataan yang baik-baik. Kalau orang itu buruk ya perkataannya buruk-buruk. Sampean tahu kendi atau air gini, kalau memang di dalam ceret atau kendi atau aqua ini isinya air putih, pasti keluarnya air putih. Kalau dalamnya kopi keluarnya kopi. Kalau dalamnya teh keluarnya teh. Kalau dalamnya peceren keluarnya ya peceren. Jadi apa yang keluar itu menandakan apa yang di dalam. Dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri, penuh dengan dengki, ya keluarnya ya hasutan, amarah, kebencian dan sebagainya, cacian dan sebagainya gitulah. Ini ada videonya kok, waktu saya pengobatan di tempatnya beliau ini ada videonya. Videonya itu apa judulnya ya? Ini gimana sayang? Perut ibu ini berlubang. Wah iya, 7 bulan yang lalu, belum 1 tahun. Perut ibu ini berlubang digerogoti jin.
224.000 penonton viewer. Iya. Ini di Desa Ngeni ya. Panggung Ngeni, Kecamatan Ujang Laban. Kabupaten Telungan. Bapak panjenengan siapanya Ibu ini? Keponakane. Rumahnya di mana? Jauh Manding. Manding. Paring asma Sutris. Pak Sutris. Pas saya pengobatan ini ada di dalam sini betul? Ada ya? Yang ngambil tali pocong. Oh, yang ngambil tali pocong di talang rumah itu jenengan. Padahal demi Allah saya belum pernah tahu anu itu ya. Apa namanya? Di talang itu ya. Akhirnya sampai naik ngambil tali pocong di Hanya sedikit tali pocong terus. iya, tali pocong pas di apa namanya itu? Di talang itu ya, di atap rumah gitu ya. Pas kamar yang sembahyang aku yang gitu. Dan subuh jam 4 mulai terus Mbak Mutin rong ada nang di sini mari gampang karipan kan iki. Langsung turu ngolyo ya neng. Oke. Paku kate bel-bel mori. Saya datang ke rumah ibu ini, kenapa datang santai langsung geblak semua? Loh, karena banyak sekali dari bangsa jin yang mau menarik beliau ke alamnya sana. Nah, saya nggak bilang kalau ada orang yang cari pesugihan, enggak. Tapi memang ya beliau ini ada yang mau menumbalkan kan gitu. Akhirnya badannya sukmanya ditarik. Jadi alam jin sana itu kan beliau sukmanya ini kan dipenteng gitu, terus perutnya kan ditusuk-tusuk gitu. Hanya saya sampai sana itu ya, yang pertama ya ikatannya itu yang mengikat beliau itu dilepaskan dulu. Setelah itu jinnya diusir baru dipagari waktu itu. Nah ini panjenengan itu datang ke sini karena disuruh oleh Habib. Yaitu Abdullah Haddad. Habib. Tapi itu teman om saya. Om saya tadi merintahnya gitu. Yang mau berobat itu Abdullah Haddad. Namanya Habib Abdullah Haddad. Panjenengan diperintah untuk mencari saya. Iya. Untuk itu takutnya antrinya banyak di sini Antrinya itu. banyak. Oh, Nanti di sini. dan suruh daftarkan. Gitu. Jadi Pak kalau belum ketemu belum boleh pulang gitu. Kenapa? Kalau belum ketemu belum boleh pulang. Kalau saya toh, Eh, ya tidak apa-apa. Maksudnya sampai ketemu. sampai ketemu. Iya. Kalau belum ketemu belum boleh pulang. Ya itu. Perintahnya gitu. Saya kan patuh sama om saya. Jawab. Cari sampai ketemu. Saya cari. Sebenarnya juga saya itu hari ini sedang istirahat karena saya ini baru datang belum ada setengah jam. Baru sekitar berapa menit saya datang dari Pondok Tempuran. Saya baru pulang dari Madura. Saya baru pulang pertama dari Surabaya, terus dari Madura datang Duk. Saya mau masuk ke kamar. Loh, kok di hatiku ini pengen keluar dulu, kayaknya ada tamu nih. Saya keluar. Loh, kok ada panjenengan. Ya wis lah, ini enggak apa-apa wis. Tak tanya dulu. Oh, enggak taunya ini saudara saya. Iya. Nggih besok kalau Habibnya rencananya ke sini. Ya tadi kan katanya jenengan besok jam 1 kesini ya. Iya. Karena Pengobatan. memang mulainya jam 1 nanti. Pengobatannya jam 1. Iya, nanti Habibnya Nanti malam biar nginep di hotel dulu biar berangkat ke sini. ya insya Allah mudah-mudahan kami doakan saja kita bisa membangun penginapan supaya orang-orang yang datang itu bisa menginap di sini karena yang datang itu nggak semuanya orang mampu. Ada yang di sini sampai utang-utang, ada yang nggak punya uang sampai di sini wes alhamdulillah. Kalau sampai nginap di hotel kan kasihan. Jadi sampai tunggu kula di belakang itu bisa segera dibangun penginapan untuk nginap yang datang-datang ini. Ya, sekarang ini nginapnya ya di musola itu. Ya. Musola itu sebenarnya buat sholat tapi gimana nggak ada tempat istirahat ya. Wis nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa sebenarnya. Buat istirahat. Namanya Habib Abdullah Haddad. Jadi kan cari Budin nih Kademangan. Enggak, cuma cari pengobatan yang terkenal di
Kademangan tepatnya. Oh iya sebentar tanya nih. Terus katanya adik saya namanya Gus Samsudin. Oh iya saya cari ada pelang itu di jalan sana, panah ke sini 200 meter. Saya ke sini tanya. Setelah ketemu dengan langsung. Itu apa tuh? Dulu ibunya ini kurus kecil. Katanya orang-orang itu orang mati hidup lagi. Gimana kata orang-orang? Ya, orang mati hidup lagi. Orang mati hidup lagi gitu Iya, kata katanya. orang-orang. Bilang gitu. Orang mati hidup lagi. Saya katanya seperti nemu masak. Samping orang sekampung sama saya kasihan semua, kasihan. Tahan ketika ini ketika. Kan itu bawa kue itu ya ada yang apa-apa itu jadi orang ke rumah saya itu kan dihidangkan siapa yang mau makan. Jadi setiap hari, setiap malam ada aja. Kasihan dengan saya ini. Bisa menebus. Ya. Bapak. Nggih matur nuwun. Jadi beliau ini ibunya sehat itu kayak nemu emas, kayak nemu emas sak karung. Ya, kan begini katanya kawan-kawan semua. Yang penting itu kan jodoh, buktinya itu kan jodoh, bisa waras lagi. Jadi ya alhamdulillah. Ya, burung sampai mulai kan. Jadi ada kiai yang bilang kalau dia ini sudah jadi mayat, ya. Bau mayat gitu ya. Kalau beliau sendiri nggak bisa, perlu nyariin obat. Ini mungkin untuk saudara ini panjenengan yang di Surabaya. Nggih, kula nyuwun tulung. Nanti saya bawakan ini ki nggih. Nggih. Kula paringi teng jenengan. Monggo, oke diparingne nggih. Nggih. Iki madu kalih kunir. Nggih. Madunya sama kunirnya nanti dimasukkan ke degan, terus diminumkan ya. Monggo. Niku sing ngeter niki. Barakallah. Sini tuh ibunya. Bismillah. Barakallah. Gus, Nggih. si kepala kula niki sakit, sering keringkingan jipir. Nggih. Ngeten iki mboten kadang koyoke mboten krasa. Seperti tidak berasa. Nanti di Keringkingan, linu, terus kadang ngorok. siap. Oke, kalau kita amalannya. Mesti minum airnya nggih. Nggih, penting sehatnya digunakan untuk sholat nggih. Sedayane semuanya itu dari Allah. Kita itu semuanya sama, hamba. Hamba itu hanya bisa berdoa. Tapi semuanya dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula daleme manding Pucang Laban. Iku pripun ceritane riyen iki? Ibu sing sehat iki lho. Niku dulu pripun ceritane riyen iki? Nggih, awal-awale nggih kula mboten tek paham nggih. Mergane kan nggih tebih kalih ibu niki nggih. Nggih mung dikabari lak ibuke sampean niku sakit ngoten. Sakite pripun? Kula takon ngoten. Sakite jenenge gadah benjolan, sing kan monten dioperasi ngoten to. Napa timbul malih napa mboten ngoten terus dibeton rumah sakit mawon, nggih dibeton rumah sakit mriki, mriko. Nggih, pokoke intine nggih rumah sakit sampeyan dibeton terus disarane malih kali dokter ken napa ken scan, ken USG, ken napa janjang enten benjolan. Ngoten kan. Enten benjolan niku di benjolan tapi ternyata di scan mboten wonten, tapi bila pernah dipegang itu terasa ada benjolan, betul benjolan. Tiba-tiba itu disuruh rawat inap ya, rawat inap di rumah sakit umum Tulungagung. Terus berapa hari, 3-4 hari tak ada perubahan, bawa pulang terus sampai rumah
itu perutnya pecah, keluar nanah sama darah banyak sekali. Terus kita ambil ya intinya itu saya pecah, langsung ibu ini merasa kesakitan, begitu kan pecah merasa kesakitan, tak bisa bergerak, badanmu tak bisa bergerak, semuanya berat makan nggak ada nafsu makan, mau duduk susah, mau apa susah, pokoknya intinya kesulitan lah masakan itu, sakit begitu katanya sakit panas gitu. Terus intinya ya kita berusaha semua keluarga berkoordinasi atau intinya bermusyawarah ini bagaimana caranya untuk menyembuhkan ibu ini. Akhirnya satu jalan kita harus benar-benar bisa cepat-cepat dicari obat untuk menyembuhkan ibu ini. Terus ada saran dari teman, dari keluarga, dari rekan-rekan semua tuh kita harus cari tempat Gus Samsudin, gitu aja awalnya itu. Terus di Gus Samsudin ada hasil? Alhamdulillah ada hasilnya. Mulai sudah didatangi Gus Samsudin ke rumahnya, lama-lama ibu ini sudah mulai ada nafsu makan, katanya sudah ada enakan, ada gini bisa. Terus kedua kalinya dibawa ke sini lagi pulang, alhamdulillah sudah sehat sekarang sampai sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Niki Bapak sinten namanya? Pak Abrahim. Pak Ibrahim. Nggih. Kaitane nggih niku sakit wonten perute niku enten benjolane ageng. Dirong sene ngantos diseken teng rumah sakit wong Sawasul mboten enten asile, penyakite mboten enten. Mumpun dipadesne kalih Pak Yai Pini Sepuh sedaya niku nggih dereng enten judune. Alhamdulillah anak kula sing wonten Malaysia niki cirosi kanca-kanca niku ken ditulung kalih Pak Gus Samsudin Kademangan. Lah bareng sampun dicirosi yoga, lajeng terus Pak Bayan Mito niku ngriki genahne ditangklet kalian Pak Samsudin sak badya balane saged tindak teng griya kula. Alhamdulillah sampeyan nggih saged sampun waras. Pak Samsudin dereng wangsul sampun sumerep yang setunggal-tunggale. Kula nggih alhamdulillah matur nuwun. Niki sinten niki Pak Sandi jenengan? Niki Ibu Toinah Nul. Niki riyen sing sakit. Nggih. Nah, niku sakite niku pripun? Nggih niku sakite niku wonten madaran benjolan ageng. Nggih wau dibeto teng rumah sakit teng pundi-pundi. Mboten enten asile terus dibeto teng rumah sakit umum teng Geraha niku dirongsen, diseken, mboten ngertos penyakite. Bukti lan nyatane penyakit niku ageng mentol wonten teng niku kok mboten enten jenenge penyakit ngoten. Alhamdulillah anak kula sing wonten Malaysia mireng kabar kon nyamai Pak Samsudin Kademangan bareng to mpun dianu Bayan Mito adik kula niku ngriki ngluruh ngriki. Alhamdulillah Pak Samsudin purung tindak teng griya kula sak wadya bolane. Alhamdulillah Pak Samsudin rawuh ngriku, Pak Samsudin dereng wasul. Toinah Nul niku ningali tiyang pun ketawis. Nedhi njaluk tahu ditedhi napa ngoten. Nggih, Bu, ketika jenengan pripun raos ibu? Mboten rasa. Mboten kraos. Tapi nggih namun sambat-sambat. Nggih. Niku sakitnya kan berapa bulan Yuhan? Kita 3 wulan. 2 bulan ya. Ya 3 wulan. 3 bulan. 3 wulan sing nemen 2 bulan, Mas. Bulan sing Wis mboten anu nggih. mboten sadar. Mboten kemutan. Tunggal-tunggal ini ku semerepe nak mbuke. Nggih, perute anjenengan berlubang nggih. Nggih. Niku pripun niku wis pikirane jenengan pasrah napa pripun jenengan? Nggih. Mikir. Mboten krasa blas. Terus niku ditulungi Pak Gus Samsudin niku bare niku pun rodoke ketinggal kono kelingan. Lak rine mboten anu. Mboten. Mboten ketawis. Nggih ketawis tapi mboten titik.
pripun sama kabari? Nggih, nggih. Mbak alhamdulillah waras, mpun waras. Ben sonten telepon. Nggih. Mboten seneng. Nggih seneng ngoten. Nggih seneng. Sanak sedulur bolo seneng sedulur. Pak sampean iki ngomongi kadak nodak. Kone kate ketrono. Ketrono ora ngandel aku sire ngene. Kira ngeruh lho. Nah, nggih. Wis tangga-tangga tangi-tangi kawenan. Weh. Nggih niku to Mas, pokoke kula mboten nggih. Buktine jenengan pun mrika to. Nggih sampun. Nggih wonten nika. Niku penake mung jajan pokoke mboten tumbas. Wong sanak sedulur bolo sami ngeteri. Mari kan ibu kan anu latar weweh niku mari. Mboten ngoten Mas. Sebabe kan ya sak ngen kula niku kata-kata rukun. Rombongan yasinan niku wong kula niki tiyang Kristen mawon mara teng ndo kula. Pak sampean niku agamane Islam, ge aku Kristen pamane nyembang donga napa nggih angsal ngoten. Alhamdulillah asal istilahe wong Gusti Allah niku istilahe cara wong mlaku ngono arepe nyang pasar dalane siji-siji muga-muga lantaran jenengan ngoten. Nggih, nggih. Saestu nggih nyumbang donga. Yo ngalah lek bunga. Nah, Oleh fotone apa bunga ya. foto. Nggih, baik. Bapak sehat, ibu sehat. Alhamdulillah. Nggih. Sehat terus Bu nggih. Nggih. Rujak neh. Nggih matur nuwun. Tak san ngandam rujak nggih jari-jari nggih. Nggih. Tokone bimbi lancar warung. Nggih, nggih kedhik-kedhik ngoten. Nggih ngoten nika nggih. Jenenge wong tiyang mboten garek kan dirasa Pak Samsudin sabar nrimo. Sabar. Sing penting paringi sehat. Nggih, nggih. 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 Itu namanya sinten? Toinah nul. Pas nol niku pripun ceritane? Lek julukan orang nyeluk-nyeluk kan nul mboten karan Toinah, Bu. Jadi Pati wadane nol niku pripun, Pak? Pas nul iku sekolah mendu. Bijine nul-nul ngoten. siap, nggih. Nggih. Bisa melihat, alhamdulillah semuanya atas izin Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Yang terpenting selalu berikhtiar, selalu bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi beliau datang ke sini mengucapkan terima kasih dan semuanya kita mohonkan kepada Allah semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga sehat yang beliau dapatkan bisa untuk digunakan beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.